Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita mau berikan waktu sejenak kita untuk Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kalau kita boleh mengikuti ibadah, kita percaya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk itu mari saudara, saya ajak kita semua sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup, yang mempunyai kehidupan kami. Kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk di saat ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan, kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Bahkan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua tidak lepas dari kemurahan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu selain kami memberikan hidup kami ini Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkaulah pujian kami, Engkaulah penyembahan kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah Saat-saat ini, saat ini, alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. memuji dan menyembah. Bersama-sama katakan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi penuhi tempat ini. sembah. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di setiap hati kami Tuhan.
saat ini Tuhan. Saat ini alangkah indahnya Tuhan Kami boleh bersama Engkau bersamamu di dalam memuji dan menyembah-Mu Tuhan. memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, Tuhan pujianku, Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi penuhi tempat ini. sembah. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. oh dalamku. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan kemuliaanku, Kekudusan-Mu kudusan-Mu penuhi tempat ini Tuhan. penuhi Haleluya. tempat ini. Mari kita sembah Dia, katakan ku sembah, Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. haleluya. Mari lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, katakan Engkau Tuhan pujianku, amin. Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi. Haleluya. Ku sembah Engkau, Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. hingga kemuliaan-Mu. Haleluya. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya Yesus. Mari kita lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Biarlah saat-saat ini saat yang indah untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan
saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari saudara, sambil kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini dari awal. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, rasakan Tuhan. Haleluya. Saat ku sembah Kau, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu, oh, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, katakan hadirat-Mu. Haleluya, ku rasakan saat ini, oh, saat ini urapan-Mu Tuhan, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam pendalaman Alkitab ini. Kami percaya hari ini kami boleh mendapatkan firman Allah. Engkau memberikan pengertian, pengetahuan yang benar tentang apa yang harus kami ketahui dan untuk dilakukan. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua agar kami boleh memahami apa yang kami dengar ini dan kami lakukan dalam hidup kami ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini saya masih dalam tema pengadilan tertinggi, pengadilan yang adil. Ini adalah yang kedua sesudah pendalaman Alkitab kita yang lalu. Saya masih di Ulangan 16 ayat 18-20 dan Ulangan 17 ayat 8-13, tapi saya ingin bacakan perikopnya dari kedua pasal yang kita baca dan kita bahas. Ini adalah yang pertama, pengadilan yang adil, dan kemudian pengadilan yang tertinggi. Ya. Di dalam pasal 16 di situ diangkat hakim-hakim dan diminta untuk berlaku adil. Kalau Allah meminta untuk mengangkat hakim-hakim, maka itu artinya Allah memperhatikan hak setiap orang. Hak setiap orang, dan orang harus mematuhi hakim-hakim itu. Coba kita baca ayat 10 dan ayat 11 dari Ulangan 17. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat.
Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Tambah ayat 12. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Ya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Nah, jika tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allah atau hakim, maka Allah tidak main-main. Hukuman Allah itu mati. Ya, berarti sangat tegas. Allah mengangkat hakim ini supaya memperhatikan hak-hak daripada setiap orang. Kenapa Allah mengangkat hakim dan menentukan hal-hal yang patut bangsa Israel lakukan pada waktu itu? Karena Allah tidak merupakan Allah yang tidak tertib. Allah itu adalah Allah yang tertib. Dia menghendaki ketertiban. Jangan umat Tuhan tidak mendengarkan pemimpinnya. Sebab itu diatur oleh Tuhan supaya umat Tuhan harus tunduk dan patuh kepada para pemimpin-pemimpin yang telah ditunjuknya untuk memimpin umatnya. Harus patuh. Apalagi kepada orang-orang yang baik pimpinannya. Itu harus dipatuhi, dihormati. Ya. Begitu pula tentu yang kita kenal sekarang di dalam aturan-aturan banyak gereja-gereja yang terdiri banyak sinodenya, banyak sinode-sinode, banyak sekali. Tentu setiap hamba Tuhan, pendeta yang tergabung di dalamnya, selain dia memimpin jemaat, dia pun harus mematuhi aturan yang telah digariskan oleh sinodenya. Kalau ada seorang pendeta hamba Tuhan tidak mau diatur, tidak mau menjadi teratur, ya, tidak mau patuh kepada yang mengaturnya, pemimpinnya, maka hamba Tuhan itu, kata Tuhan, tidak ada jalan keluar lain kecuali dihukum oleh Tuhan, dieksekusi. Ya, jadi kita semua harus belajar satu hal, bahwa Allah itu menghendaki ketertiban supaya umat Israel itu tertib, supaya gerejanya itu menjadi gereja yang tertib. Ya, selain kekasih, sekali-sekali kita perlu mendengarkan firman Tuhan seperti ini dengan tema pengadilan adil, pengadilan tertinggi, ya. Supaya kita belajar menjadi tahu apa sebetulnya secara rinci maunya kehendak Tuhan. Walaupun tentu kita tidak bisa sekaligus secara lengkap mengetahui semuanya, tapi hari demi hari kita bisa belajar supaya lebih tahu. Sehingga apa? Takutlah kita kepada Tuhan. Ya. Banyakkan kita mau mendengar firman yang enak. Jangan gelisah hatimu. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan tawar hati. Atau kita berbicara mujizat, atau kita berbicara berkat. Saya percaya semua itu mujizat, berkat, ya. Jangan khawatir, jangan apa. Tuhan mau dalam hidup kita, apalagi di hari-hari seperti ini. Tetapi kita perlu tahu, supaya kita juga boleh hidup dan diberkati Tuhan, maka kita perlu tahu apa sebetulnya yang disebut pengadilan tinggi, pengadilan adil, dan sebagainya. Ya, supaya kita belajar takut akan Tuhan. Bukan ditakut-takuti. Ditakut-takuti pun kalau tidak mau takut, ya tetap tidak takut. Saya kira tidak ada hamba Tuhan menyampaikan soal-soal
firman Tuhan itu untuk menakut-nakuti. Ya, sebab ditakut-takuti pun belum tentu orang mau takut. Ya, saya kira kalau ada hamba Tuhan menceritakan tentang kedatangan Tuhan yang begitu cepat, tak disangka, walaupun tidak ada yang tahu kapan dia datang, tapi kita berjaga-jaga, kata Alkitab. Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Makanya ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah menceritakan tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman, ya, tentang segala hal yang akan datang yang belum dilihat. Ya, bahwa bumi dan langit akan hilang lenyap, bahwa akan ada kota Yerusalem baru, di mana itulah tempat tujuan kita, gereja Tuhan. Jadi kita ini diajari secara lengkap. Memang tidak ada satu hamba Tuhan pun yang punya kelengkapan itu, karunia kelengkapan. Tidak lengkap karunia, tidak. Kita ini semua sebagai tubuh Kristus, ada yang berfungsi kaki, berfungsi tangan, berfungsi telinga, mulut, hidung. Nah, masing-masing dengan karunia-nya. Ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan dikaruniai untuk banyak bercerita tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, supaya umat Tuhan menjadi umat yang bersiap, berjaga-jaga, takut akan Tuhan. Kan takut-takut tidak, ya, tapi takut akan Tuhan, bahwa nanti langit dan bumi akan angus dengan nyala api belerang. Ya, itu membuat kita harus memenuhi syaratnya supaya kita tidak kena angus dengan api dan belerang. Jangan kita menjadi pengejek-pengejek. Ya. Jangan ada hamba Tuhan sepertinya mengejek. Ya. Loh, dari dulu, dari saya kecil, Tuhan sudah bilang mau datang melalui cerita ibu saya. Saya pun diceritakan oleh ibu saya, Tuhan Yesus mau datang segera. Itu berapa puluh tahun yang lampau. Masih saya anak-anak, mama cerita langit digulung, ada trompet sangkakala bunyi, ya, Tuhan Yesus datang di awang-awang. Berceritakan orang tua. Lah sekarang umur saya sudah 70 lebih. Tuhan tak belum datang. Ya. Nanti mungkin sekarang kita menceritakan Tuhan segera datang, tapi sampai nanti 10 tahun, 20 tahun belum datang juga. Ya, namanya kita sedang menunggu pengantin itu datang. Ya, bukan hari ini dengan wabah corona ini berarti Tuhan segera datang. Nggak ada yang tahu tanggalnya. Kalau ada yang tahu tanggal waktu datangnya Tuhan itu menyesat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tapi pasti hal itu akan terjadi. Bumi dan langit lah pasti lenyap. Yang penting jangan kita ketawa seakan-akan kita mengejek. Ya. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam kitab Wahyu, kalau tidak salah ada 4 kali atau 5 kali. Aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Segera. Segera itu bisa lebih cepat dari yang kita sangkakan. Ya. Datang segera, datang segera. Apa terus langsung datang? Ya, tidaklah. Ya, tidak ada yang tahu kapan. Bisa lebih, bisa besok, bisa lusa, bisa mungkin berapa tahun lagi, bisa saja. Ya, itu kedatangan Tuhan. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang menceritakan ini, bagaimana kita harus berjaga-jaga, bagaimana kita harus hidup takut Tuhan, itu tidak untuk menakut-nakuti, tapi itu untuk membuat gereja Tuhan waspada, memperbaiki hidup yang kurang, ya, yang tidak benar, belum berkenan, itu diperbaiki. Tapi jangan kita seakan-akan tertawa, mentertawai, ya, sebab semua tubuh Kristus, hamba-hamba Tuhan itu dikaruniai dengan masing-masing kesanggupan yang Tuhan percayakan. Terpuji Tuhan, ya, sebab memang akhir zaman ada hamba-hamba Tuhan,
orang Kristen juga mengejek-ngejek. Mana Tuhan belum datang? Coba kita baca 2 Petrus 3. Ada. Ya. Kita saling menopang, saling mendukung, ya. Saling memberitakan berita yang menyucikan jemaat Tuhan. 2 Petrus pasal 3. Kita baca ayat 3, ayat 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, ya, hari-hari ini kita disebut zaman akhir. Karena sejak Tuhan Yesus lahir di dunia, naik ke sorga, turunnya Roh Kudus, zaman gereja. Nah, itu disebut zaman-zaman akhir, akhir zaman, zaman-zaman yang terakhir. Kapan dia berakhir? Ya, menurut perhitungan-perhitungan, peta zaman, ada yang dikaruniai itu, yang kita belajar. Dari 2000 tahun, zaman gereja, 2 harinya Tuhan. Nah, sampai sekarang sudah di jam keberapa, kita tidak tahu. Sudah senja kali, jam 5, jam 4 sore, hari menjelang malam. Tuhan Yesus berkata, belum malam, masih siang, bekerja. Ya, jadi masih ada waktu sekarang kita bekerja. Terus akan tampil pengejek-pengejek. Nah, akan ada pengejek-pengejek, tertawa. Seakan-akan kita mentertawakan orang lain yang memberitakan kedatangan Tuhan. Tampil pengejek-pengejek. Ya, mana dari dulu aku kecil-kecil sudah dikasih tahu kok. Sampai sekarang belum datang. Ya, terus dengan ejekan-ejekannya, ya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, terus kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Di mana janji kedatangannya? Dan dari dulu aku dari sekolah minggu, aku sudah dengar itu. Sekarang umur saya sudah 70 lebih. Ya, terus sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Ya. Pada waktu dunia diciptakan. Ya. Jadi banyak orang tidak mau tahu. Banyak orang tidak mau bersiap sedia. Banyak orang tidak mau menyiapkan minyaknya seperti 5 darah yang bodoh. Ya, inilah waktunya kita sediakan minyak kita. Ya. Tuhan Yesus segera datang. Kapan? Tidak tahu. Ya, jamnya berapa? Tidak tahu. Tanggalnya berapa? Tidak tahu. Yang harus kita buat berjaga-jaga. Apa yang perlu untuk kehidupan kita layak menyongsong jadi mempelai Tuhan? Ya, semua pasti jadi mempelai Tuhan kalau takut Tuhan. Orang takut Tuhan itu banyak untungnya. Takut akan Tuhan membuat orang tidak menyukai kejahatan. Takut Tuhan itu memperpanjang umur. Takut Tuhan itu menjauhi dosa. Takut Tuhan banyak untungnya, takut Tuhan. Ya. Dan orang yang takut Tuhan pasti dia akan menjaga kekudusan hidupnya. Dia pasti jadi mempelai. Kalau Tuhan datang, pasti, ya, bukan takut-takut. Kalau takut-takut ya lain. Ya, ditakut-takuti juga tidak tentu takut. Anak kita saja kan, awas ya, kalau papa pukul ya. Nah, ditakut-takuti belum tentu takut. Malah anak-anak sekarang mengejek sama apa? Wah, mana berani papa pukul. Ya, dari zaman sekarang kita tetap tidak berubah. Anak-anak dari kecil ya harus diajar baca Alkitab. Kalau 3 tahun ya belum bisa baca. Kalau 4 tahun belum bisa baca. Kalau dia sudah mulai 5 tahun, 6 tahun, dia sudah mulai sekolah, belajar. Nah, itu pelan-pelan kasih kenal Alkitab, kasih dia mencintai Alkitab. Jangan bilang, wah anak saya masih kecil,
saya belum bisa ngajari dia, nemeni dia untuk baca Alkitab. Saudara yang kekasih, ya, Timotius, sejak kecil, kata Rasul Paulus, kamu sudah mengenal kitab suci yang dapat membawa kamu kepada keselamatan sejak kecil. Coba kita baca, ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil sudah mengenal kitab suci. Kalau sudah mulai remaja telat. Saya punya pengalaman ini. Tengah 5 orang anak yang dititipkan Tuhan, putra putri. Dari umur 5-6 tahun mereka sudah baca Alkitab. Hasilnya apa? Mereka jadi anak baik-baik, hidup beriman. Sekarang cucu saya membaca Alkitab dari kecil. Cucu saya yang sekarang sudah 20-an umur, ada satu dari 8 tahun baca Alkitab. Kalau dia baca kitab Wahyu dia menangis. Takut dia. Apalagi bicara antikris dia takut. Nah, hasilnya apa? Dia takut Tuhan, dia sungguh-sungguh. Dia tidak mau masuk jamaah antikris, dia bilang. Nah, sekarang dia keluar dari Indonesia, kuliah di luar. Sudah kuliah, dia cerita sama orang tuanya, sama anak saya. Saya lewat di gang untuk kembali ke kos saya, penginapannya. Dia melihat ada incim-incim situ, duduk dengan banyak buku-buku. Ya, banyak. Dia duduk-duduk situ sambil baca-baca. Untuk menarik perhatian, banyak orang dekat-dekat. Apa ya? Oh, dia mensilakan, ini buku untuk dibaca. Mau ambil pulang juga boleh. Cucu saya lihat begitu, lirik. Dia nggak mau singgah. Dia bilang itu ada beberapa buku. Saya tahu informasi itu buku yang tidak benar untuk kita baca. Ajaran-ajaran sesat. Lah ya kan ada untungnya dari 8 tahun. Dia bilang, opa saya tak ada satu hari tanpa makan firman Tuhan. Ini umur 8 sudah bisa ngomong begitu. Sekarang udah 3 kali dia bolak-balik, 3 ke 4 kali baca itu Alkitab. Ada untungnya banyak. Ya, kalau 7 tahun, 6 tahun udah bisa baca, diajarkan takut Tuhan dari kecil. Apa? Gak bisa takut Tuhan dari kecil? Bisa. Amsal mengatakan, didiklah orang muda pada masa kecilnya, masa balitanya. Kata Amsal 22 ayat yang ke-6. Supaya kalau dia besar tidak menyimpang. Ya, tidak menyimpang. Coba dibaca Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, didiklah orang muda pada jalan yang patut baginya. Itu bahasa Indonesia. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu bukan orang muda, child, anak itu lebih kecil. Ya, orang muda itu kalau sudah 18-20 tahun ya orang muda, ini child. Bahkan di dalam bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin itu terjemahnya balita, bukan anak. Lebih kecil lagi. Dididik supaya takut Tuhan. Karena manusia di zaman Nuh dikatakan sejak kecilnya sudah jahat. Kecenderungan ada jahat. Nah, tapi kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 12. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu. Ya. Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Ya. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya,
Ya, tentulah ia akan membunuh aku. ya. Padahal hamba-Mu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Nah, dari sejak kecil takut Tuhan. Aman. Ya, aman. Di Kejadian zaman Nuh itu, pasal 8 kitab Kejadian ayat 21, tolong dibaca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Ya, berfirmanlah Tuhan dalam berfirmanlah hatinya, Tuhan dalam hatinya, terus aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. sejak kecil. Jadi jangan nambah Tuhan tidak ngajari anaknya baca Alkitab sejak kecil. Rugi. Ya. Supaya takut Tuhan, bukan ditakut-takuti dong, beda, ya. Mari saya hari ini akan berbicara lebih lanjut tentang pengadilan, penghakiman. Ya, perlu kita dengar. Ya, perlu. Ya, puji Tuhan. Nah, Allah akan mengadili manusia sedemikian rupa supaya kita takut akan Tuhan. Sebab manusia pasti dihakimi, biar satu kali dia mati, dia akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Semua yang hidup, semua yang hidup, Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, ya. dan sesudah itu dihakimi. Nah, pasti manusia akan mengalami penghakiman. Siapa yang menjadi hakimnya? Kepada siapa manusia menghadap? Petrus menceritakan dalam Kisah Rasul bahwa dia itu ditentukan oleh Allah menjadi hakim. Siapa dia? Yesus. Mari kita baca Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitahukan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim. Siapa dia? Yesus. Baik di tahta pengadilan Kristus, kita semua harus menghadap situ, itu Kristus jadi hakimnya. Baik orang yang terhilang, yang menolak Kristus, yang hidup tetap dalam dosa, bahkan anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya yang murtad, yang mengakui antikristus, bahkan orang-orang yang tetap melakukan kejahatan, itu akan masuk dalam penghakiman tahta putih besar, yang hakimnya situ adalah Allah sendiri, Allah di dalam Yesus. Waktu itu mau tidak mau orang baru tahu, sekarang ternyata Allah yang benar. Dialah Allah yang benar, kata surat 1 Yohanes. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dialah Allah yang benar. Semua orang tahu, baru bertekuk lutut. Ya. Jadi Tuhan Yesus akan menjadi hakim yang sangat adil. Dan itu pengadilan yang tertinggi. Tidak ada lagi yang harus bawa ke tempat yang bertinggi. Tidak, sudah itulah yang paling tinggi. Sudah itu yang paling tepat. Sudah itu yang paling adil. Ya. Karena itu dikatakan takutlah akan Allah. Ya. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Ya. takutlah akan Allah Takut akan Allah. dan muliakanlah Dia, Muliakanlah Dia. karena telah tiba saat Tiba penghakimannya. saat penghakimannya. Jadi kita diajar takut akan Allah sampai saat tiba hari penghakimannya. Ya. 1 Petrus 4 ayat 17. Siapa yang dulu akan dihakimi?
Mari. Karena sekarang telah tiba saatnya Sudah tiba penghakiman saatnya dimulai. sekarang. Ya, penghakiman dimulai. Terus Dan pada rumah Allah sendiri, rumah Allah itulah kita, gereja Tuhan. Orang-orang percaya. Pada saat kita sekarang duduk mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita membaca Alkitab, itu seakan-akan Tuhan menghakimi kita. Supaya gereja diperiksa, dikoreksi, apa yang tidak benarnya, apa yang tidak betulnya, supaya diperbaiki. Dosa-dosa yang kita anggap bukan dosa, apa yang seperti yang kita tidak tahu, itu dosa. Tuhan memberitahu supaya kita selamat. Ya. Terus yang harus pertama-tama dihakimi. kita nomor 1 yang dihakimi. Dalam terjemahan yang baiknya begini, sudah sampai waktunya Allah mengadili dunia. Sudah sampai waktunya Allah akan mengadili dunia. Itu berbicara apa? Akan ada penghukuman atas dunia. Terus ada juga penghukuman kepada orang-orang tidak percaya. Ya. Dan umat Allah sendirilah yang akan mulai lebih dahulu diadili. Dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Penghakiman dari Allah itu ada 2 macam. Yang pertama, tahta pengadilan Kristus. Yang kedua adalah tahta putih yang besar. Itu Wahyu 20. Ya, itu untuk orang-orang yang terhilang, untuk orang-orang yang tidak selamat, untuk orang-orang yang seumur hidupnya, sepanjang hidupnya tidak mau menerima Kristus, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Bahkan orang-orang percaya yang kemudian murtad. Tuhan Yesus berkata, nanti akan ada banyak orang murtad di akhir zaman, di zaman akhir saling menyerahkan dan murtad. Berpaling, kata Ibrani 6, sudah mengecap karunia surgawi, tapi kemudian berpaling dari Kristus, maka dia tinggal menunggu pembakaran. Karena itu kita harus takut Tuhan. Ikut terus Tuhan, setia dengan iman yang ditekuni, iman yang dipertahankan, iman yang dilanjutkan dengan perbuatan iman. Agar kita ini tidak masuk di dalam penghukuman itu. Jadi tahta putih besar itu juga ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tadinya percaya. Bahkan ada banyak orang yang punya karunia. Punya karunia ini, karunia itu pelayan-pelayan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Pada hari terakhir, kata Matius 7 ayat 23 kalau tidak salah, pada hari terakhir. Tidak dikatakan pada hari-hari terakhir. Kalau hari-hari terakhir itu menunjuk kepada hari-hari ini, zaman akhir atau akhir zaman. Tapi ada satu hari, pada hari terakhir. Kapan? Pada hari penghakiman. Ada orang berdiri di hadapan Tuhan, dia mengajukan dia punya jasa. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Karunia itu pemberian. Yang Tuhan inginkan karakter. Karakter itu buah-buah roh kehidupan kita, yang kita bisa beri, persembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi penghakiman dimulai dari rumah Allah. Itu saya mau bicara tentang tahta pengadilan Kristus. Yang pertama-tama dihakimi, yang pertama-tama harus menghadap tahta pengadilan Kristus adalah orang-orang percaya. Orang-orang yang bangkit dalam kebangkitan pertama. Orang yang tetap bertekun di dalam imannya, mereka menghadap tahta Kristus. Untuk apa?
bukan untuk dihukum, untuk ditentukan nanti kalau jahat masuk neraka, tidak, tapi untuk mengalami berkat upah. Semua orang beda dengan tahta putih. Tahta putih itu semua orang terhilang, berbuat jahat mati, masuk dalam neraka, dia buang di lautan api, tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan. Jadi dulu ada orang percaya namanya ada di surat dalam kitab kehidupan, tapi kemudian murtad atau berbuat dosa, ya namanya dihapus. Ini yang kita harus pertahankan, nama kita tidak dihapus dari kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Jaga kehidupan kita, hiduplah takut akan Tuhan. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman ya bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab kita harus tetap bertekun di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman, tapi tetap menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk dievaluasi apa yang kita lakukan dengan hidup ini selama kita menerima anugerah Tuhan, supaya menentukan besar kecilnya upah. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Iya, setiap orang yang mengikut Yesus itu ada upah. Ada upah. Coba baca Matius 19 ayat 27 sampai 30. Kita semua, kata 2 Korintus tadi, akan menghadap tahta pengadilan Kristus, siapapun kita. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Apa yang kami dapat? Kami meninggalkan jala ikan kami, perahu kami, usaha kami, lalu ikut Tuhan. Apa yang kami dapat? Dibaca terus. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya, terus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Ada upah. Terus, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Akan peroleh hidup yang kekal. Sekian, itu ada upahnya. Ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 10, tolong kita baca lagi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, kita semua orang percaya yang melayani, yang pendeta, yang bukan pendeta. Terus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Terus, sesuai dengan yang dilakukannya. Dalam hidupnya baik ataupun jahat. Nah, kita perlu tahu kata jahat di sini. Kata jahat di sini bukan berarti kalau orang itu melakukan jahat lalu dibuang ke neraka. Tidak.
Yang dimaksud kata jahat pada 2 Korintus 5 ayat 10 mempertanggungjawabkan apa yang kita buat baik atau jahat. Itu jahat di sini ditulis dalam kata Yunani, bahasa Yunaninya kakos. Kakos itu artinya satu pekerjaan yang buruk, yang tidak sempurna. Itu dianggap jahat. Jadi kalau kita melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita, motivasinya keliru, ya, kita juga tidak melakukannya dengan segenap hati, itu kakos, jahat, tidak ada upah. Tapi kalau kita melakukan pelayanan kita dengan tanggung jawab benar, dengan motivasi yang benar, dengan alasan yang betul, itu ada upah. Ya. Loh, ini termasuk anak-anak Tuhan yang kerja sekuler di dunia sekuler, bukan di dalam rumah Tuhan. Mereka kalau bekerja harus bekerja betul-betul, kata Kolose 3. Mereka harus melakukan itu dengan segenap hati, menyenangkan majikannya yang memberi gaji. Sama dengan kita. Kita ini diberi hidup oleh Tuhan lewat persembahan-persembahan daripada umat Tuhan itu. Itu dikumpulkan, kemudian kita ini boleh menerima hidup dari sana. Nah, itu kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi jahat adalah pekerjaan buruk, tidak sempurna, dengan dasar atau motivasi yang salah. Itu kakos. Itu dipertanggungjawabkan. Ya. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Tolong dibaca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini, ya, dalam segala hal. Taati Tuhanmu di dunia ini. Ya, seperti misalnya satu saudara A kerja sama satu perusahaan, dia harus taat. Kalau dia anak Tuhan, dia orang Kristen, dia melayani di jemaat, dia jadi penyanyi, dia jadi apa, pemain musik sebagainya, lalu dia tidak menunjukkan sikap yang baik, dia bukan kesaksian yang baik. Dia harus tunduk taat kepada tuannya. Itu kesaksian yang baik. Terus jangan hanya di hadapan mereka saja. Nah, jangan jadi orang munafik di hadapan majikan. Ya, tidak ada majikan, cerita. Terus untuk menyenangkan mereka. Untuk menyenangkan hatinya majikan, tapi munafik. Tugas kita tidak lakukan. Terus melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Takut Tuhan lagi disebut, tulus hati. Takut akan Tuhan, bukan ditakut-takuti. Bukan takut-takut, tapi takut akan tulus. Terus apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia. Pelayanan kita harus dengan segenap hati. Baru kita mendapatkan pahala. Jadi tahta pengadilan Kristus adalah tempat untuk mengevaluasi kehidupan anak-anak Tuhan, entah itu baik, sempurna pekerjaannya, ataupun jahat atau dikatakan buruk. Kalau baik mendapat pahala, tidak baik itu tidak ada pahalanya. Yang tadi sudah diuraikan. Sampai pun kita kerja kepada majikan kita, kita harus menunjukkan satu sikap bahwa apapun yang kita buat dengan sungguh-sungguh seperti kita lakukan kepada Tuhan, karena dari Tuhan kita mendapatkan upah. Kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh, walaupun dia kerja di dunia sekuler,
Dia tidak merasa hidupnya sudah terpelihara 1 bulan. Kalau hitung gaji UMR tidak cukup. Ya. Asalkan orang bekerja dengan tanggung jawab, dengan setia, tidak didorong-dorong. Didorong maju, tidak didorong mogok. Ya. Jadi kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Dengan setia. Amsal mengatakan sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Kesetiaannya. Kalau dia tidak setia, itu tidak disukai Tuhan. Banyak orang berkata aku baik, aku orang baik. Tapi kata Alkitab, orang setia siapa yang mendapatkan? Sedikit. Ya. Setia waktu melakukan tugas pelayanan. Ya. Coba kita baca ini, Matius 25 ayat 1 sampai ayat 21 dan 23. Matius 25 ayat 21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Baik sekali hambaku yang setia. Perbuatanmu baik dan setia. Dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Ada upahnya. Jadi kalau kita mulai dengan yang kecil, setialah. Ya memang saya cuma kecil. Kepercayaan Tuhan, setialah. Sama. Yang diberi tanggung jawab 5 talenta, yang diberi tanggung jawab 2 talenta, sama, pujiannya sama. Kalau saudara baca, pujiannya sama. Hai hambaku yang setia, hambaku yang baik dan setia. Itu juga yang 2 talenta, hambaku yang setia dan baik, sama. Tidak hamba yang 5 talenta itu lebih banyak pujiannya, tidak, sama. Atau kata-katanya lebih panjang, tidak, sama. Yang dibutuhkan sini kesetiaan dari seorang hamba yang melayani dengan baik. Misalnya dalam gereja kita cuma memain musiknya, setia dengan musik itu. Kita cuma jadi pelayan apa saja, setia lakukan. Yang mengatur sound systemnya, setia. Yang mengatur multimedianya, ya setia. Jangan juga cari pujian. Tunggu Tuhan itu datang dan memuji. Tunggu Tuhan Yesus itu yang memuji kita, ada upah. Kalau kita sudah dipuji manusia, pujian dari Allah sudah tidak ada. Jadi jangan cari pujian manusia. Kalau manusia puji kita hari ini, besok bisa dibanting. Kalau Tuhan yang puji, good, tetap. Ya, karena itu mari cari pujian dari Tuhan. Hai hambaku yang setia dan baik. Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Ini ayat-ayat kita baca bagus supaya kita belajar. Kita renungkan, kita lakukan, kita kembangkan dalam hidup ini. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa. Manusia ini pelupa. Manusia suka lupa. Bahkan lupa perbuatan Allah yang baik dalam hidupnya.
sakit ditolong Tuhan, waktu sakit nangis, mau bertobat, minta ampun, Pak Pendeta doakan saya sudah minta kepada pendeta A, pendeta B, pendeta C, ampuni saya, doakan saya supaya saya tidak mati, saya sehat, saya masih muda. Ya, pendeta doakan ya, pendeta doakan ya. Udah sehat, puji Tuhan, saya sehat, masih boleh nafas, masih boleh hidup. Senang-senanglah. Lama-lama lupa waktu dia menangis, tobat. Ini bahayanya. Kalau lupa, terus satu kali Tuhan bilang, oke, sekarang waktunya kamu selesai. Ini tidak menakut-nakuti, tapi memang ada orang yang punya pengalaman itu. Ya, mati, selesai. Karena dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Tidak ada gunanya. Kalau Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita, melepaskan kita dari maut, Tuhan punya maksud. Kalau kita masih diberi umur, Tuhan punya maksud dengan umur itu, supaya kita melayani, kita memuliakan Tuhan. Allah tidak lupa apa yang kita lakukan. Allah bukan pelupa. Waktu Nuh disuruh masuk di dalam bahtera, hujan turun 40 hari 40 malam. Alkitab berkata dalam kitab Kejadian, lalu Allah ingat Nuh, ingat. Allah ingat Lot. Allah ingat siapa? Allah tidak lupa. Manusia boleh lupa kebaikan kita, tapi Allah tidak pernah lupa. Ada upah. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, Ya, ia akan menerima balasannya ada dari balasannya. Tuhan. Jadi di tahta pengadilan Kristus, setiap orang anak Tuhan yang baik, orang percaya, akan menerima balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Sampai pun membersihkan tempat gedung ibadah, gereja, itu tidak kehilangan upah. Ya, ada balasannya. Waduh, itulah waktunya pemberian mahkota. Ketika orang menghadap tahta pengadilan Kristus, ada yang dapat mahkotanya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang tidak punya. Yang tidak punya melihat orang yang punya, mau menyesal juga tidak berguna. Ya, kita mau dapat mahkota, upah kita. Setiap orang yang menghadap tahta pengadilan Kristus itu orang yang tetap setia dengan imannya, percaya kepada Tuhan, takut Tuhan, hidup benar, hidup kudus. Itu ada pada waktunya di tahta pengadilan Tuhan. Tidak untuk dihukum, tapi untuk upah. Ada 5 mahkota. Mahkota kehidupan itu ada di Wahyu 2 ayat 10. Tidak usah dibaca. Ya, catat, saudara baca nanti. Mahkota kebenaran di 2 Timotius 4 ayat 8. 1 Korintus 9 ayat 25, mahkota abadi. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan Filipi 4 ayat 1, mahkota kegirangan, mahkota sukacita. Dan yang terakhir, mahkota kemuliaan, 1 Petrus 5 ayat 4.
5. Orang yang setia menggembalakan, memelihara domba-dombanya, itu disiapkan mahkota kemuliaan. Jadi semua nanti ada mahkota, ada upah. Jangan tidak ada upah, tapi tetap ada orang yang tidak punya upah. Siapa dia? Orang yang tidak setia, orang yang tidak segenap hati, orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan setengah hati, walaupun tetap dia beriman, dia percaya, dia tetap menjaga, tapi diberi tugas bersungut-sungut. Ya, nih. Jadi kita jangan bersungut-sungut, sabar, penuh kasih, kesetiaan, melayani Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, jangan kita masuk ke dalam pengadilan tahta putih. Karena itu jangan murtad. Jangan berpaling dari Tuhan. Jaga kehidupan kita, jaga nama kita tetap ada di dalam kerajaan surga. Jadilah orang-orang yang menerima berkat sulung, yang mempertahankan hak kesulungannya. Supaya nanti Ibrani mengatakan di Bukit Sion, di kota Allah yang hidup, di sana kumpulan meriah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di dalam surga. Orang inilah yang nanti menghadap tata pengadilan Kristus, tapi tidak untuk dibuang ke neraka, tidak. Tapi untuk mendapatkan mahkota, mendapatkan upah. Terpujilah Tuhan. Bertekunlah dalam iman, pengharapan dan kasih. Bertekun dalam kekudusan, kesucian, takut akan Tuhan. Bukan karena mendengar firman Tuhan ini ngeri deh, aku jadi takut. Ya itu jadinya ditakut-takuti. Nggak ada gunanya kalau ditakut-takuti, tapi menjadi takut. Kan ada itu lagunya, lalu menjadi takut. Ada ayatnya juga. Orang-orang mau nyanyi memuji Tuhan, lalu orang melihat dan menjadi takut. Ya, karena kehidupannya benar. Setialah sampai akhir dan Tuhan akan memahkotai engkau dengan upah. Jangan masuk ke tahta pengadilan, tahta putih besar. Itu dikhususkan untuk orang yang akan dibuang ke dalam lautan api. Ya, mereka selama hidup tetap berbuat jahat, tidak mau berbuat benar. Mungkin ada juga yang sempat berbuat baik, memberi persembahan, tapi untuk dipuji, diiklankan. Ya, itu sebabnya anak Tuhan memberi persembahan korban apa saja, sukarela, jangan ditrompetkan. Jangan mau dipuji manusia. Ya, hilang berkatnya. Tapi di tahta putih itu yang berbuat jahat, pastilah semua rata-rata berbuat jahat. Ada yang berbuat baik? Ya kalau ada, sanggup. Itu perbuatan baiknya tidak menyelamatkan. Nggak ada perbuatan baik bisa menyelamatkan. Kita diselamatkan. Perbuatan baiknya Kristus yang di atas kayu salib. Kita harus melayani Dia, mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Kita mau bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman. Tidak ada hasil usaha kita. Oleh karena kemurahan. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau
Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita akan siap makan perjamuan suci. Kita mau introspeksi periksa diri kita. Sampai sejauh mana kita menyenangkan Tuhan? Apa yang kita lakukan dengan hidup ini, hidup yang ditebus oleh darah Yesus? Apa yang kita buat untuk membalas cinta kasih Tuhan? Kepercayaan Tuhan, talenta Tuhan yang dipercayakan, dengan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan berkata, mari hambaku, kau telah melakukan yang baik. Kau adalah hamba yang setia dan baik. Terimalah 5 talenta lagi. Masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhanmu. Begitu juga yang terima cuma 2 talenta. Masuk dan turutilah kebahagiaan Tuhan. Kamu hamba yang baik. Tapi yang tidak buat apa-apa, ambil talenta 1 itu, bukan sama orang lain, masukkan dia, dibuang. Inilah waktu kita belajar meriksa hidup kita. Sejauh apa kita sudah lakukan anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan untuk kita. Mari pegang roti dan anggur itu, periksa kehidupan kita. Jangan kita melakukan makan minum perjamuan suci ini seperti kita biasa, seperti tidak ada rasa apa-apa. Tapi mari kita lakukan kesempatan ini, mengakui tubuh dan darah Tuhan, memeriksa kehidupan. Apakah kita selama ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengampuni kami. Tuhan menguduskan kami. Kalau dalam pelayanan kami salah, motivasi kami salah, kami tidak melakukan dengan penuh kasih tanggung jawab, ampuni kami. Mari kita angkat itu roti. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya bahwa roti hosti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau saudara katakan amin, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat cawan. Sesudah makan diambilnya cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang. Apa saudara percaya bahwa cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus?
Kalau amin, mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kita mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, biar kami menyenangkan Engkau, melakukan yang terbaik untuk-Mu, untuk kemuliaan-Mu, bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sembunyikan kami selalu di balik salib-Mu, agar kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Pekerjaan apapun, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, biar kami lakukan dengan baik Tuhan. Bukan mencari pujian manusia, bukan mencari pujian yang sia-sia, bukan ingin dikenal dan terkenal, bukan melakukan hanya untuk supaya dapat tuaiannya di bumi ini, tapi biar kami melakukan dengan kasih, karena kami sudah menerima kasih dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, apapun yang kami lakukan, biarlah semua bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Mari kita akan mengakhirinya dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Masing-masing kita di rumah, kita akan berdiri, kita akan mengangkat tangan kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian sampai Ia datang kembali pada kali kedua, agar kita dapat menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.